Oke, sebelum videonya kita lanjut teman-teman, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video ini. Tommy Deski teman-teman di tahun 2022 menjadi konten dengan penonton paling banyak nomor 1 di Indonesia. Konten perorangan ya teman-teman, nomor 1 di Indonesia. Dan itu tentunya atas kontribusi teman-teman sehingga bisa membuat kanal YouTube Tommy Deski ini menjadi nomor 1 dari sisi penonton. Dan pada saat teman-teman menonton video ini jangan lupa tekan like videonya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Drama Korea terjadi antara Coach Shin Tae-yong dan Park Hang-seo usai pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam di semifinal leg pertama Piala AFF teman-teman. Selain itu, ada beberapa topik bahasan kita juga. Yang kedua, tentang media Vietnam mengeluarkan salah satu probabilitas ya teman-teman, kemungkinan siapa yang akan menjuarai Piala AFF 2022 ini. Yang menariknya, media Vietnam tidak menjagokan Vietnam itu sendiri dan bahkan lebih menjagokan Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, Jordi Amat mengatakan taktik Coach Shin Tae-yong sangat apik dan hal itu juga disampaikan oleh pemain Vietnam bahwa apa yang ditampilkan oleh Coach Shin Tae-yong di laga menghadapi Vietnam itu luar biasa, khususnya dari sisi defense dari timnas Indonesia yang kesulitan banget Vietnam untuk bisa membobolnya ataupun bahkan membongkar teman-teman. Udah kita bahas kan kemarin reviewnya, dan secara kuantitatif dipertegas oleh Jordi Amat dan pemain dari Vietnam. Oke, kita masuk dulu ke drama salaman antara Coach Shin Tae-yong dan Park Hang-seo. Seusai pertandingan, awak media bertanya kepada Park Hang-seo, kenapa Park Hang-seo itu tidak mau jabat tangan dengan Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Dijawab oleh Park Hang-seo bahwa ada masalah pribadi dan hal tersebut tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik. Kemudian Coach Shin Tae-yong juga sebutkan bahwa sebenarnya Coach Shin sudah ingin mencoba menjabat tangan dari Park Hang-seo beberapa momen teman-teman, mungkin nggak terekspos kamera. Nah, di momen bersamaan Park Hang-seo tidak memberikan respon dan Coach Shin lebih mengarahkan perihal masalah apa sebenarnya yang terjadi ditanyakan secara langsung kepada Park Hang-seo. Tampaknya Coach Shin juga tidak ada ya masalah dari dirinya sendiri, tetapi dari sisi PAS Park Hang-seo teman-teman kayaknya ada sesuatu yang ia tutupi. Nah, lalu kapan kita biasanya bisa mengetahui permasalahan antara Coach Shin Tae-yong dengan Park Hang-seo? Kalau kita lihat di dunia Eropa teman-teman, pelatih itu akan membongkar situasi di atas lapangan baru berani ia belak-belakan seusai dia tidak menjadi pelatih lagi. Banyak contohnya, Ferguson dulu menjadi pelatih Man United. Ada sesuatu hal-hal yang unik pada saat ia menjadi pelatih Man United, nggak akan ia bongkar pada saat dia masih menjadi pelatih. Nah, pada saat ia sudah pensiun, dia buat biografi, dia ceritakan sesuatu yang luar biasa di Man United. Kemudian hal-hal yang tidak pernah diliput oleh media dia ceritakan. Nah, serupa juga mungkin bisa saja Park Hang-seo akan membongkar konflik lah ya dalam tanda petik teman-teman antara dirinya dengan Park Shin Tae-yong di saat Park Hang-seo tidak lagi menjadi pelatih, atau bahkan mungkin pada saat tidak lagi menjadi pelatih Vietnam. Kita tunggu saja. Terlepas daripada itu, apa yang dilakukan oleh Park Hang-seo teman-teman dari sisi entertainment nih, layak kita acungi jempol teman-teman. Mimik wajahnya, bagaimana dia mampu mengekspos dirinya teman-teman. Nah, kalau kita berkaca tentang timnas Vietnam, kita tidak hanya membahas bagaimana taktik dari Vietnam itu, bagaimana gaya permainan Vietnam, bagaimana skuad dari Vietnam, bagaimana individu-individu dari Vietnam. Ketika kita menghadapi Vietnam, yang menjadi topik bahasan kita sebagai media, mungkin teman-teman sebagai supporter pecinta sepak bola teman-teman, yaitu pelatihnya lagi, Park Hang-seo. Serupa Park Hang-seo dengan Mourinho teman-teman. Ketika tim menghadapi timnya Mourinho, yang menjadi topik bahasan selain daripada skuad yang dilatih oleh Mourinho, yaitu Mourinho itu sendiri, sosoknya, antagonis perannya di atas lapangan teman-teman, dan itu membuat menarik jadinya pertandingan tersebut. Bagaimana reaksi-reaksi yang dimunculkan oleh Mourinho kalau di Eropa ataupun Park Hang-seo di Asia Tenggara teman-teman. Dan terbukti dari saat
beberapa tahun, 5, 6, 7 tahun ke belakang dia bersama Vietnam, ia mampu menjual dirinya teman-teman untuk menjadi bahan exposure dari media, dan media pun merasakan hal tersebut. Kalau misalnya dari sisi gimmick marketing dari pemberitaan Park Hang-seo ini tidak menarik teman-teman, pasti media pun tidak akan memberitakannya. Tetapi karena Park Hang-seo ini ada sisi menariknya, media pun akhirnya mengikuti Park Hang-seo. Oke, ini drama, kita lihat siapa yang akan lebih unggul di leg kedua Piala AFF semifinal teman-teman, dan aku yakin Coach Shin Tae-yong pun ingin membuktikan bahwa dirinya ya yang terbaik teman-teman. Oke, kita geser ke pernyataan dari Jordi Amat. Nah, seusai pertandingan Jordi Amat pun ditanya oleh wartawan apa yang ingin dia sampaikan di pertandingan ini terhadap permainan dari timnas Indonesia, bahwa apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong di pertandingan ini dengan taktik yang ia mainkan teman-teman itu sangat-sangat genuine, sangat-sangat luar biasa, diaminkan oleh Jordi Amat, khususnya lini pertahanan, sehingga membuat pemain dari Vietnam pun mengakui hal tersebut. For your information, XG, expected goal ataupun angka harapan gol di pertandingan Indonesia menghadapi Vietnam, itu Vietnam teman-teman hanya 0.09, hampir tidak memiliki peluang yang berbahaya. Gila nggak tuh defense dari timnas Indonesia? Sedangkan timnas Indonesia teman-teman, oke, finishing tetap menjadi kendala, mampu menghasilkan peluang 0.99 XG ya teman-teman, lebih unggul daripada Vietnam. Ini salah satu situasi yang kita bahas di review kemarin, dengan permainan defense counter yang dimiliki oleh Shin Tae-yong pada saat menghadapi Vietnam. Itu situasi yang antitesis, yang biasanya dengan defense counter tidak menarik, tapi apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong di atas lapangan, defense counter yang dilakukan malah menarik dan menciptakan lebih banyak peluang ketimbang Vietnam. Biasanya kita was-was di lini belakang, sekarang kita pun lebih tenang karena pemain-pemain lini belakang. Sekarang yang malah membuat was-was itu kan pemain depan yang tidak mampu melakukan sesuatu yang klinis ya teman-teman. Tetapi kita selalu berdoa mengharapkan hal yang terbaik, karena BP Bambang Pamungkas katakan, point of view ataupun pandangan dari layar televisi itu teman-teman berbeda pada saat pemain bola ada di atas lapangan. Lebih sempit, ada tekanan, jadi harap maklum dan lebih dimengerti teman-teman. Meskipun nanti ada yang komen, kan mereka udah profesional bang, ini itu. Itu pun ada jawaban aku, pemain kita rata-rata bukan lahir dari iklim sepak bola ekosistem yang benar. Itu yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, aku ingin menunjukkan grafis kepada teman-teman. Nah, ini dia yang dikeluarkan media dari Vietnam. Ini hanya pendapat dari media Vietnam teman-teman, yang menjuarai Piala AFF 2022 ini Thailand dengan tingkat presentase 77,2%. Peringkat kedua yaitu timnas Indonesia 56,8%. Artinya ini menjadi pantikan semangat juga ya kepada pemain-pemain timnas Indonesia kita, bahwa publik Vietnam pun nggak yakin banget nih Vietnam akan mampu mengalahkan Indonesia. Vietnam berada di peringkat 3, 43,7%, dan yang terakhir Malaysia 35,4%. Itu silahkan teman-teman yang menilai bagaimana. Lalu pagi tadi aku buat sebuah tweet terkait tentang persiapan timnas Indonesia menuju ke Hanoi, tempat pertandingan leg kedua timnas Indonesia kontra Vietnam. Ternyata dengan pesawat charteran dari timnas Indonesia terbang ke Hanoi akan membuat timnas Indonesia itu lebih duluan sampai ketimbang timnas Vietnam itu sendiri. Kenapa? Karena Vietnam teman-teman pesawatnya tidak ada yang direct langsung ke Hanoi, harus melakukan transit, yang mengakibatkan timnas Vietnam itu akan sampai tengah malam, kalau Indonesia sampainya sore hari. Tentang hal itu harusnya sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia kita dengan duluan sampai ketimbang tuan rumah. Dan aku pun teringat langsung dengan apa yang disampaikan oleh Coach Shin Tae-yong, bahwa dengan menggunakan pesawat charter ini harusnya membuat pemain-pemain timnas Indonesia melakukan balas budi dengan memberikan juara. Dan itu silahkan teman-teman cek aja di Google, banyak pernyataan dari Coach Shin Tae-yong. Bye.